Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yonika Dian Fitri dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan ketika mengikuti LKMM Pratidi jurusan Teknologi Informasi kemarin. So, stay tune. Nah, sebelum kita membahas materinya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih LKMM itu? Jadi, LKMM atau Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa adalah program pelatihan yang sering diadakan di berbagai perguruan tinggi dan universitas di Indonesia untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa. LKMM sendiri ada 4 jenis tingkatannya. Yang pertama ada LKMM Pradasar, kedua ada LKMM tingkat dasar, ketiga ada LKMM tingkat menengah, dan yang terakhir ada LKMM tingkat lanjut. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah materi LKMM tingkat Pradasar. Yuk, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu persepsi. Definisi dari persepsi dalam buku Psikologi Umum karya Sumanto tertulis persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari respon terhadap objek, peristiwa, atau hubungan. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3. Yang pertama, latar belakang budaya, kedua, pengalaman masa lalu, dan yang terakhir, nilai yang dianut. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada kesalahan-kesalahan berpikir. Definisi kesalahan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, menyesatkan, atau suatu gejala berpikir yang disebabkan pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Nah, ada 3 faktor penyebab yang dapat membuat seseorang salah dalam mengambil kesimpulan ketika berlogika, yaitu yang pertama, salah karena melanggar hukum-hukum logika, yang kedua, salah karena ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, dan yang terakhir, salah karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan atau relevan dengan kesimpulan yang akan dicari. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada dasar literasi digital. Definisi literasi digital adalah upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Dan ada 2 tantangan nih dalam literasi digital yang harus dihadapi. Yang pertama, harus informasi yang banyak, dan yang kedua, konten negatif. Contoh dari literasi digital di sekolah yaitu ada komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, mengirim tugas lewat email, pembelajaran dengan cara online yakni lewat aplikasi atau web, dan yang terakhir mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Lalu ada contoh literasi digital di rumah, yaitu yang pertama melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, dan yang kedua mendengarkan musik di layanan stream resmi. Selanjutnya, materi yang keempat. Materi yang keempat ada mendengar aktif. Definisi dari mendengar aktif adalah upaya sadar untuk mendengar, bukan hanya kata-kata yang dikatakan orang lain, tapi yang lebih penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam mendengar aktif ada tekniknya loh. Tekniknya ada 5, yaitu yang pertama, perhatikan. Yang kedua, tunjukkan kalau kamu mendengarkan. Yang ketiga, berikan umpan balik kepada lawan bicara. Yang keempat, jangan menginterupsi atau menghakimi. Dan yang terakhir, menanggapi dengan tepat. Dan untuk manfaat
Manfaat mendengar aktif yaitu yang pertama, membantu memahami konteks, kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri, ketiga, membantu meningkatkan hubungan yang baik, keempat, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan hal baru, dan yang terakhir, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, materi yang kelima. Materi yang kelima ada berbicara efektif. Definisi dari berbicara efektif adalah penugasan gagasan dalam bentuk ujaran yang memiliki suatu dampak, yaitu tercapainya suatu tujuan. Tujuan utama dalam berbicara yaitu menyampaikan esensi pesan yang dimaksud oleh pembicara tanpa adanya ambiguitas. Nah, manfaat dari berbicara efektif yaitu yang pertama, proses komunikasi menjadi lebih cepat, tepat, dan lugas. Kedua, mudah dimengerti. Ketiga, lawan bicara menjadi fokus pada hal yang akan kita sampaikan. Keempat, menimbulkan efek motivasi pada lawan bicara. Nah, untuk tips berbicara efektif sendiri ada 4 juga. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Kedua, mengajukan pertanyaan. Ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Dan yang terakhir, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada materi yang keenam. Nah, materi yang keenam ada dasar konsep aku. Aku sendiri kepanjangan dari ambisi, kenyataan, dan usaha. Definisi dari ambisi sendiri diambil dari KBBI, diartikan sebagai keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Untuk definisi dari kenyataan adalah kondisi atau keadaan Anda saat ini. Dan definisi dari usaha yaitu dapat diartikan tindakan nyata untuk mencapai ambisi dan sudah sejauh mana usaha Anda terhadap ambisi itu. Selanjutnya ada materi yang ketujuh. Materi ketujuh yaitu sasaran, risiko, dan konsekuensi. Definisi dari sasaran menurut KBBI merujuk pada suatu tujuan atau objek yang ingin dicapai atau dijadikan target. Nah, ada metode SMART untuk mencapai sebuah sasaran, yaitu S-nya spesifik atau khusus, M-nya measurable atau terukur, A-nya achievable atau terjangkau, R-nya relevan atau sesuai, dan T-nya time atau waktu. Nah, tujuan dari sasaran sendiri yaitu fokus dari klarifikasi, pengukuran dan evaluasi, perencanaan dan pengukuran prioritas, motivasi dan penggerak, dan yang terakhir mengarahkan kolaborasi dan koordinasi. Selanjutnya kita berlanjut di definisi resiko. Menurut KBBI, resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau bahaya yang dapat timbul akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ada hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian resiko. Yang pertama, kesadaran resiko. Kedua, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, budaya organisasi. Keempat, komunikatif efektif. Kelima, tanggung jawab individu. Keenam, pemantauan dan evaluasi. Ketujuh, pemimpinannya efektif. Dan yang terakhir, regulasi dan kebijakan. Selanjutnya, konsekuensi. Definisi dari konsekuensi menurut KBBI adalah akibat atau hasil yang timbul sebagai dampak dari suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang ke-8. Materi yang ke-8 adalah KKNI atau kepanjangan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Definisi dari KKNI yaitu kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegritaskan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Nah, untuk tujuan
tujuannya sendiri, yaitu untuk menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran, untuk menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran, untuk menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh, dan yang terakhir untuk mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. Selanjutnya materi yang ke-9. Materi yang ke-9 ada pengenalan diri. Definisi dari pengenalan diri dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk melihat sejumlah potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat lebih mudah untuk mengevaluasi dan atau mengembangkan diri jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Manfaat dari pengenalan diri yaitu diantaranya yang pertama, merespon suatu hal dengan lebih baik, mengetahui potensi diri, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, meningkatkan hubungan interpersonal, mudah mencari solusi, menentukan tujuan hidup, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir ada materi pengembangan diri, materi ke-10. Materi ke-10 adalah materi pengembangan diri. Definisinya menurut Hasibun, pengembangan diri adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Manfaat dari pengembangan diri sendiri antara lain memiliki kesadaran diri, merasa lebih terarah, meningkatkan motivasi, pertahanan yang kuat, meningkatkan sosial, meningkatkan efektivitas. Dan bagaimana sih cara mengembangkan diri? Nah, caranya yang pertama, fokus pada kelebihan, fokus pada kekurangan berdampak negatif dan mungkin bisa berubah. Dan yang selanjutnya, jangan risaukan kekurangan yang tidak dapat dirubah. Yang terakhir, jangan risaukan kekurangan kecil yang tidak berdampak pada kehidupan. Nah, itu tadi 10 materi yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan LKMM Pratide. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan, dan bila berkenan dapat dikoreksi dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.